Halo teman-teman, untuk hari ini kita akan bahas KBAG, di mana emiten ini sempat terjadi akumulasi pada tanggal 17 dan 14 hingga 16 terjadi distribusi di emiten ini, dan volume transaksi emiten ini adalah volume transaksi terbesar di hari Jumat kemarin, dan akumulasi terjadi ternyata di harga ARB. Jika transaksi yang seperti ini, menurut saya teman-teman tidak disarankan untuk mengakumulasi, tapi menunggu emiten ini koreksi lagi untuk kemudian kita akan lihat apakah berpotensi mantul di harga bawahnya. Saya coba hitung dulu. Emiten ini, oke, ternyata emiten ini besok berpotensi akan ARB di 78. Oh, mohon maaf, harganya 78, maka emiten ini berpotensi akan ARB kembali di 73. Kita akan tunggu emiten ini 73, apakah akan terjadi pantulan. Jika memang tidak terjadi pantulan, menurut saya teman-teman silakan wait and see kembali untuk menunggu emiten ini berada di harga ARB-nya kembali. Kita hitung dari 73, dan ternyata ARB yang berikutnya berada di 68. Kita tunggu pergerakannya teman-teman, pergerakan emiten ini. Transaksi yang disarankan untuk di emiten yang memiliki volume yang besar seperti ini adalah melakukan atau mengecek saat emiten ini berada di harga ARB apakah akan terjadi pantulan. Jika tidak terjadi pantulan, maka tidak disarankan untuk mengakumulasi, dan lebih disarankan untuk melakukan transaksi hit and run atau scalping di emiten ini. Tetap ada risiko dan tunggu pantulan di emiten ini. Walau tidak seberapa, tetapi semoga bisa cuan cukup maksimal. TOY merupakan emiten yang memiliki volume transaksi terbesar kedua pada hari Jumat kemarin, di mana emiten ini, jika kita melihat dari data RTI, ternyata dari jam 9 hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat, emiten ini masih mampu berada di zona hijau, namun menjelang closing teman-teman, menjelang waktu closing, emiten ini langsung terjadi distribusi yang menyebabkan emiten ini akhirnya closing terjadi di minus 5, dan emiten ini sempat menginjak harga ARB, yaitu sebentar saya cek dulu, iya, yaitu di 266, sehingga saya yakin banyak teman-teman kemarin yang cukup frustasi melihat pergerakan emiten ini. Namun dengan volume transaksi yang seperti ini teman-teman, sebaiknya teman-teman menunggu kembali emiten ini untuk koreksi kembali, dan setidaknya teman-teman bisa melakukan transaksi kembali di area-area support yang terlihat dalam layar, yaitu di 196 dan di 130. Saya yakin banyak teman-teman yang ingin mencoba keluar di emiten ini, tentunya adalah teman-teman yang tidak sempat keluar ketika emiten ini closing di 170, di 270, ataupun teman-teman yang ragu dan berharap besok akan adanya pantulan. Emiten ini berpotensi akan ARB, jadi teman-teman tidak disarankan untuk masuk, dan lebih untuk mengambil momentum untuk teman-teman yang masih di luar, lebih mengambil momentum untuk melakukan transaksi scalping di emiten ini. Tetap ada risiko, dan sebaiknya teman-teman pantau saja. Kalau memang belum yakin, jangan dulu masuk ke emiten ini.
BRMS mampu naik hingga 6% di 118, sempat menyentuh harga tertinggi di 109 dengan kenaikan 7%. Emiten ini dalam 5 hari dari tanggal 13 hingga tanggal 17 terjadi distribusi, dan kemarin Jumat emiten ini naik 6% dengan kenaikan seperti ini, namun volume tidak jauh lebih baik dari transaksi yang terjadi di tanggal 15. Maka menurut saya untuk emiten ini teman-teman bisa memasang target price di 120. Ini untuk amannya itu terjadi kenaikan sekitar 1,6% dari harga 118. Jika kita melihat chart monthly emiten ini, volume transaksi di bulan ini memang masih belum lebih baik dari volume transaksi di bulan November kemarin, dan jika kita lihat harga tertinggi emiten ini di 129 dan harga tertinggi di bulan 11 di 126, sudah melewati harga tertingginya di bulan 11, dan menurut saya resistan emiten ini berada di 132. Jadi tidak begitu tinggi lagi teman-teman, dan sebaiknya teman-teman cukup melakukan cuan yang singkat saja, tidak terlalu banyak untuk berharap kenaikan yang terlalu tinggi di emiten ini. Jadi menurut saya untuk amannya teman-teman bisa melakukan profit taking di 120. Ini untuk amannya. Namun jika teman-teman ingin memasang target price berikutnya, teman-teman juga bisa memasang target price di harga 124. Dan saran saya tetap memantau jika teman-teman ingin bertransaksi di emiten ini. BP masih dengan transaksi di harga 50. Kalau kita lihat data RTI di sini teman-teman, emiten ini ternyata banyak terjadi akumulasi di harga 50 dan hanya 245 lot saja terjadi akumulasi di harga 51. Untuk itu, menurut saya teman-teman harus berhati-hati, dan teman-teman kalau bisa dapat barang di nego, sebaiknya mencari di nego dan menjualnya di harga 50. Saya tidak menyarankan kalau teman-teman mengakumulasi emiten ini di harga 50. Namun jika teman-teman bersabar menunggu pantulan di emiten ini, silakan saja, dan tetap ada risiko karena emiten ini berpotensi akan membuat teman-teman dana teman-teman semua tertahan di harga 50. Tetap ada risiko. Wow, Ginting Jaya Energi, emiten ini sempat meliuk-meliuk dari jam 9 hingga jam 10-an berada di zona merah, namun setelahnya mendekati jam 11 emiten ini akhirnya mampu naik hingga closing emiten ini mampu closing di harga 64. Untuk teman-teman yang melihat volume transaksi emiten ini yang besar pada tanggal 17 kemarin, dan ini merupakan volume transaksi yang jauh lebih besar dari yang terjadi pada tanggal 10 bulan 9, maka daripada itu teman-teman baiknya teman-teman bisa melakukan setting sell buat teman-teman yang sudah di dalam di 65 sambil mengawasi emiten ini apakah akan dibawa langsung naik kembali atau koreksi. Ini harus dijagain teman-teman, walaupun volume transaksi semakin besar, tapi ada kemungkinan emiten ini bisa dibawa turun kembali. Saya rasa untuk besok kemungkinan besar 65 akan dimakan. Kita berharap banyak yang akan melakukan transaksi pembelian di 65 sehingga teman-teman yang membeli di 64 bisa langsung jualan. Kita berharap jadi kenaikan yang lebih tinggi lagi sehingga banyak teman-teman yang bisa cuan cukup maksimal di WOWS. Tetap ada risiko. Friend, emiten ini sempat turun 84 minus 4% dan mampu closing di 88. Terjadi akumulasi
pada Jumat kemarin, dan saya melihat untuk emiten ini sepertinya sedang menuju untuk Golden Cross MA5 dan MA20. Kita lihat saja teman-teman apakah pada 1 minggu ke depan emiten ini akan benar-benar dibawa untuk Golden Cross, sehingga teman-teman bisa mengambil profit taking hingga menuju ke 110 untuk yang tertingginya. Level support untuk emiten ini sendiri berada di 80, namun jika memang emiten ini berhasil untuk Golden Cross, maka teman-teman memiliki kesempatan yang berikutnya dan sebelum ke harga 110, yaitu ketika emiten ini mendekati MA60-nya. Kalau saya lihat di sini, MA60-nya itu berada di kisaran 98 hingga di harga 93. Bermain di level itu saja teman-teman untuk bermain amannya. Untuk teman-teman yang yakin emiten ini akan mampu ke 110, silakan, tapi saya lebih suka untuk masang target price di 98 hingga di 93. Care Metro Healthcare Indonesia, volume transaksi emiten ini selalu dijaga di atas 2 juta lembar, teman-teman. Teman-teman lihat sendiri volume transaksi selalu tinggi di emiten ini, dan kita lihat harga tertinggi emiten ini berada di 540, yang mana harga tersebut terjadi pada tanggal 9 bulan 11 tahun 2021. Saya sih melihatnya titik tertinggi emiten ini berada di 540 untuk resistannya. Untuk saya pribadi, saya tidak berani untuk mengakumulasi emiten ini karena 510 sendiri ke 540 tidak begitu tinggi, teman-teman, dan emiten ini naiknya menurut saya sudah cukup lama, di mana dari bulan 1, mohon maaf, dari bulan 2 saja emiten ini selalu naik hingga di bulan 12 ini emiten ini juga selalu naik. Kalau saya hitung di bulan 2 dari harga tertingginya di 316 sampai dengan bulan sekarang, yaitu harga tertinggi di 535, maka emiten ini sendiri telah terjadi kenaikan hingga 69%. Cukup tinggi, dan menurut saya pergerakannya cukup lambat, namun ini mungkin jauh lebih baik daripada emiten-emiten yang naik hanya butuh dalam waktu 2 minggu saja bisa naik hingga 69%, sehingga kenaikan emiten ini menurut saya cukup wajar karena volume transaksi juga cukup tinggi, selalu di atas 2000. Tapi untuk saya pribadi, saya tidak berani untuk masuk emiten ini dan menganggap bahwa 540 merupakan resistan. Resistan yang terakhir. Jadi untuk membentuk resistan berikutnya ada berpotensi, tapi saya pribadi tidak berani, teman-teman.
Kembali lagi teman-teman, terserah teman-teman maunya bagaimana, atau teman-teman mau mengakumulasi silakan. Saran saya tetap buat risiko, karena harga tertinggi untuk emiten ini berada di 540 dalam kondisi yang sekarang ini. Ya, untuk teman-teman yang berharap momen pantulan di emiten ini, harap berhati-hati walaupun emiten ini mampu naik hingga 4% di 74 dan closingnya kembali ke 0%, dengan distribusi yang terjadi dari tanggal 14 menuju 17 yang mencapai 1 juta lembar di emiten ini, menurut saya teman-teman sebaiknya melakukan wait and see kembali untuk menentukan arah selanjutnya dari emiten ini. Kalau mau main enaknya, tentu teman-teman mengakumulasi emiten ini saat dia mampu closing di zona hijau. Karena kita lihat dari tanggal 14 hingga 17 telah terjadi distribusi di emiten ini. Walaupun volume transaksi sudah lebih baik dari tanggal yang sebelumnya, dari tanggal 16 dibanding volume transaksi lebih baik dibanding tanggal 16, namun karena distribusi yang terjadi di emiten ini, maka transaksi yang menurut saya jauh lebih aman adalah ketika emiten ini mampu closing di zona hijau, dan itu pun harus hit and run. BMRI kemarin koreksi di 1,38, harga 7150. Menurut saya emiten ini masih akan berpotensi menuju ke 7338, atau mungkin lebih tepatnya seperti transaksi yang terjadi di tanggal 9 bulan 12, yaitu di 7350. Untuk emiten ini, jika kita melihat dari chart bulanannya, volume transaksi menurun di bulan 12 ini. Jika kita melihat dari transaksi yang terjadi bulan 12 juga pada tahun 2020, emiten mampu naik hingga 8% dan closingnya kembali di 0%. Maka menurut saya untuk emiten ini sebaiknya teman-teman menunggu saja. Sepertinya momentum Windows dressing tidak akan begitu berasa di emiten ini. Jadi teman-teman sebaiknya menunggu transaksi yang akan terjadi pada bulan 1 nanti di BMRI. Dan tetap pastikan volume transaksi yang terjadi di emiten ini jauh lebih baik dari volume transaksi yang terjadi di bulan 12 tahun 2021. SIP closing di 27% di 153. Emiten ini kemarin diakumulasi oleh asing dan terlihat bahwa tanggal 16 terjadi kenaikan 9% dan tanggal 17 emiten ini naik hingga 27%. Untuk kenaikan seperti ini teman-teman, menurut saya teman-teman jauh lebih aman untuk melakukan transaksi hit and run, dimana menurut saya jika teman-teman mencoba masuk ke emiten ini, teman-teman bisa memasang target price di 157 atau terjadi kenaikan sekitar 2,6 di emiten ini. Tepat risiko teman-teman, karena teman-teman di sini hanya ingin mencoba mengambil cuan singkat. Jadi teman-teman harus menjaga dan tentukan kembali resistan yang menurut teman-teman bisa terjadi dan teman-teman bisa melakukan profit taking di emiten ini. Untuk resistannya sendiri, saya melihat emiten ini memiliki resistan di 166 dan support di 111. Volume transaksi yang cukup tinggi yang seperti ini biasanya emiten ini mampu naik hingga sampai 13% teman-teman
mampu mantul hingga 13%. Namun ada juga transaksi yang hanya naik sekitar 3%, yaitu di tanggal 21 bulan 10. Nah, jadi teman-teman harus membatasi risiko dan memantau jika teman-teman ingin melakukan transaksi hit and run di emiten ini. Kita harapkan terjadi kenaikan cukup maksimal di emiten ini sehingga teman-teman bisa mengambil cuan yang secukupnya dan tidak mengakumulasi kembali emiten ini saat closing ternyata di harga ARB. Main cepat ya teman-teman. BGTG emiten ini mampu naik hingga 4% dan closing di minus 2 di 340 dan ternyata terjadi distribusi oleh asing di emiten ini dengan akumulasi yang terjadi dari tanggal 3 bulan 12 hingga tanggal 16. Menurut saya emiten ini akan koreksi ke 293. Jika memang area ini tidak begitu kuat, maka menurut saya emiten ini akan berpotensi ke 212. Untuk harga tertinggi emiten ini, menurut saya dalam kondisi sekarang berada di 374 dan target kedepannya menurut saya teman-teman bisa menunggu emiten ini untuk terjadi pantulan di bulan 1 nanti. Jadi kita tunggu koreksi dulu di bulan 12 ini sambil nanti kita masuk lagi di bulan 1 sambil melihat sudah berada di harga berapa emiten ini. Selama dia masih koreksi walaupun dia sudah menyentuh di bulan 1, sebaiknya teman-teman masang wait and see sambil melihat terjadinya pantulan di bulan 1 untuk emiten ini. BSML walaupun 2 hari emiten ini diakumulasi oleh asing dan ternyata kemarin akhirnya koreksi juga di minus 255 atau di harga 153 dengan koreksi yang terjadi pada hari Jumat kemarin, maka menurut saya teman-teman sebaiknya berpaling dulu mencari emiten lain, tidak perlu untuk memantau emiten ini karena biasanya setelah emiten ini naik cukup maksimal di tanggal 16 dan ternyata emiten ini juga mampu naik hingga 32% di 208, namun closing akhirnya di minus 2 dan sempat berada di harga terendah di minus 6%, maka menurut saya untuk besok emiten ini masih berpotensi untuk kembali menyentuh zona merah. Tetap ada risiko dan sebaiknya teman-teman melakukan wait and see dulu di emiten ini, tidak perlu mengakumulasi sambil kita lihat volume yang jauh lebih baik yang akan terjadi di emiten ini. CBMF Cahaya Bintang Medan, emiten ini mampu naik hingga 105 dan closing di 99 atau terjadi kenaikan sekitar 6%. Average price emiten ini sendiri berada di, bentar saya coba lihat dulu teman-teman. Menurut data RTI yang saya lihat di sini, emiten ini berada di average price 99,10 dan ternyata emiten ini closingnya juga di harga 99. Untuk emiten yang seperti ini teman-teman sebaiknya wait and see dulu karena volume transaksi juga ternyata lebih rendah daripada volume transaksi yang terjadi di tanggal 16 bulan 12. Untuk target price-nya, resistan emiten ini berada di 112 dan memang di resistan 98 sudah dilewati oleh emiten ini di mana closing di 99. Dengan begitu potensi ke 122 memang terlihat ada, tapi karena volume transaksi yang lebih rendah, maka saran saya teman-teman silakan melakukan wait and see di emiten ini sambil menunggu terjadinya momentum, yaitu koreksi dulu dan terjadi kenaikan. Seperti itu teman-teman. Untuk di supportnya sendiri saya lebih menyukai bermain di ring 74. Namun jika teman-teman melihat volume transaksi yang besar
di satu hari dalam kondisi koreksi, maka di situ adalah salah satu momentum untuk teman-teman memastikan kembali apakah emiten ini akan mantul pada esok harinya. SDMU, kalau kita lihat chartnya, teman-teman perhatikan di sini, ternyata dari tahun 2017 menuju ke tahun 2018, ternyata emiten ini dibawa turun hingga 50 dan sempat bergerak-gerak di tahun 2019. Hingga mendekati tahun 2020 kembali closing di harga ARB. Kita lihat lagi di sini teman-teman, emiten ini akhirnya mampu benar-benar mantul pada tanggal 16 kemarin naik hingga 33% dan tanggal 17 emiten ini mampu naik hingga 22%, closing di 29% dan closing di 20%. Untuk kenaikannya seperti ini, teman-teman, menurut saya emiten ini masih akan berpotensi untuk naik kembali karena saya melihat adanya akumulasi yang kecil sebenarnya, tapi ini menurut saya cukup berarti di emiten ini. Kita lihat besok teman-teman seberapa tingginya kembali emiten ini. Namun menurut saya besok itu masih berpotensi akan koreksi teman-teman. Dimana jika kita lihat emiten ini telah bergerak dalam 3 hari. Dan kita bisa ambil contoh di sini yang benar-benar terjadi pergerakan teman-teman, yaitu transaksi di tanggal 19 bulan 4. Nah, jika kita lihat di sini teman-teman, ternyata besoknya emiten ini mampu naik hingga 31%, namun closingnya di ARB di harga 63. Jadi dengan transaksi yang seperti ini teman-teman, maka menurut saya besok juga emiten ini berpotensi akan naik, untuk selanjutnya akan koreksi. Sebaiknya teman-teman melakukan transaksi yang cepat saja di emiten ini untuk mengamankan dana yang teman-teman sudah masukkan di SDMU. Stylenya adalah hit and run atau bisa disebut juga dengan scalping untuk mendapatkan cuan yang maksimal pada transaksi yang menurut saya cukup besar, dan silakan teman-teman ambil momentumnya saja. MLPL, emiten ini sebenarnya dalam kondisi yang akan golden cross. MA5 dengan MA20 teman-teman perhatikan volume transaksinya juga selalu dijaga di 1 juta lembar. Dan kemarin 2 hari kemarin emiten ini koreksi. Jadi menurut saya untuk transaksi yang seperti ini teman-teman silakan melakukan wait and see dulu di 360 sendiri. Jika kita lihat chart monthly, 360 merupakan titik support emiten ini, di mana closing pada bulan 11 juga di 360, dan kondisi yang terjadi di bulan 12 ini emiten ini berada di 360. Dengan kondisi yang seperti ini dan volume transaksi yang jauh lebih baik daripada yang terjadi di bulan 11, maka menurut saya teman-teman bisa wait and see dulu di emiten ini untuk melihat transaksi yang akan terjadi di bulan 1 nanti. Kalau teman-teman lihat saat kondisi bearish strong saja, emiten ini di bulan 11, bulan 12-nya mampu mantul hingga 22%. Teman-teman bisa ambil momentum tersebut ketika nanti transaksi yang akan terjadi di bulan 1 nanti. Tapi tetap teman-teman harus perhatikan area support yang akan dibentuk di bulan 12 ini. Selama dia masih akan terus koreksi, sebaiknya teman-teman wait and see untuk melihat terjadinya kenaikan pada transaksi di bulan 1 nanti. RBMS, Kristia Bintang Mahkota Sejati, kemarin naik hingga 5% di 58.
dari harga closing di tanggal 16 di 55. Emiten ini sempat koreksi di 54, namun akhirnya mantul teman-teman hingga menuju harga 64 dan closingnya di 58. Dengan kenaikan yang seperti ini, sebenarnya teman-teman bisa melakukan transaksi hit and run di emiten ini dengan melakukan setting sell di 59. Ini adalah teknik yang cukup aman menurut saya jika kita lihat bahwa emiten ini dalam weekly-nya menurut saya dalam potensi akan kembali koreksi. Saya rasa seperti itu untuk transaksi yang akan terjadi hari Senin di RBMS. Ambil cuan secukupnya dan teman-teman berpaling untuk melihat transaksi di emiten lain. Aku Anugrah Kagum Karya Utama, emitennya sempat naik hingga 62 dan closing kembali di 50 dengan average price-nya di 55,70. Emiten ini menurut saya masih akan berpotensi untuk akan mantul kembali setidaknya di 51 dan 52. Mengingat jalan mundur ke belakang teman-teman di tahun 2018 sebenarnya emiten ini sering ditektokin, terutama saya pada waktu tahun 2018 saya pernah tektok emiten ini yaitu di kisaran bulan 4, dimana sepertinya telah menjadi tren pada tahun tersebut. Ketika kita beli di 50, emiten ini berpotensi akan mantul 51, 52, 51, 52. Namun setelahnya ternyata emiten ini tidak mampu kembali dan hanya terjadi kenaikan yang sedikit-sedikit saja, yaitu di akhir tahun 2018. Sampai 2019 juga ternyata ada sedikit pantulan, namun sepertinya tidak begitu banyak transaksinya dan kembali bergerak lagi di akhir tahun 2019. Emiten ini mampu closing di 58 dan naik kembali di 63. Dengan kondisi yang seperti sekarang ini, seperti yang teman-teman lihat di tanggal 17 bulan 12 kemarin, maka menurut saya emiten ini sepertinya bisa ditektok beli di 50, jual di 51. Tetap ada risiko jika transaksi di emiten ini. Bumi kemarin mampu closing di 69, terjadi kenaikan 1%. Untuk emiten yang seperti ini, teman-teman lihat sendiri, volume transaksinya turun, tapi mampu closing di zona hijau dan 3 hari emiten ini koreksi. Jadi menurut saya teman-teman wait and see dulu di emiten ini. Tahan dulu melakukan transaksi dan menunggu emiten ini kembali koreksi. Terlebih juga untuk melihat momentum yang akan terjadi di 66 jika emiten ini koreksi. Untuk target price sendiri, kalau seandainya emiten ini ternyata emang sempat besok dibawa naik, maka menurut saya target price untuk hari Senin yaitu berada di harga 70, teman-teman. Semoga semuanya mampu diakumulasi sehingga teman-teman memasang setting sell di harga 70. Semua barangnya bisa laku dan bisa dibeli oleh bandar. Namun jika ternyata tidak, sebaiknya teman-teman ambil keputusan untuk tetap hold atau akumulasi bawah atau cut loss di emiten ini. Namun jika teman-teman ingin akumulasi, saran saya tunggu dulu emiten ini menyentuh ke 66 dan melihat pada harga tersebut apakah memiliki volume transaksi yang cukup besar. Jika kita lihat di sini tanggal 16 dan tanggal 17 volume transaksi menurun dan jauh lebih tinggi volume transaksi yang terjadi di tanggal 15. Gamma emiten ini mampu naik kemarin teman-teman hingga ke 58 namun closing kembali ke harga 50.
Untuk emiten ini saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk melakukan tektok di emiten ini, karena jika melihat dari record transaksinya teman-teman, emiten ini bisa terjadi transaksi yang besar dalam satu hari, namun di esok harinya volume transaksi jauh lebih menurun. Dan menurut saya dengan teknik yang seperti ini justru akan mempersulit teman-teman untuk melakukan setting sell ataupun mencoba scalping di emiten ini. Abaikan dan cari emiten lain dulu teman-teman. Mari Mahaka Radio Integra mampu closing di 5% di harga 500 dan sempat berada di harga tingginya di 505. Resistan emiten ini berada di 511 dan sepertinya resistan kedua belum akan tersentuh di tahun ini teman-teman. Maka saya lebih memilih resistan di 511 dan untuk area supportnya berada di 46, 466 dan 418. Jika kita lihat chart monthly, chart weekly memang sudah terlihat bagus, di mana emiten ini dari minus 4 mampu closing di plus 3. Namun jika kita melihat dari chart monthly di emiten ini, saya melihat terjadi kenaikan namun belum diikuti dengan volume transaksi yang tinggi di emiten ini. Ini terlihat dari bulan 8 hingga bulan 12 ini volume transaksi jauh lebih menurun. Tetap berhati-hati dan bata risiko jika teman-teman ingin bertransaksi di emiten ini dan cukup ambil cuan yang secukupnya. Metel, daya tama telekomunikasi, emiten ini naik hingga 2% di 785 teman-teman. Jika kita melihat dari data break buy and sell, emiten ini ternyata telah terjadi distribusi dari tanggal 10 hingga tanggal 17 ini. Jadi buat teman-teman menurut saya harus berhati-hati jika ingin bertransaksi di emiten ini, dan sebaiknya memang lebih mencari emiten lain. Resistannya menurut saya berada di 795. Namun saya melihat sih emiten ini sepertinya akan berpotensi koreksi kembali untuk membentuk support barunya, yang mana supportnya itu berada di 750. Memang secara volume transaksi cukup baik, terjadi kenaikan, namun kita jangan lupakan bahwa asing sedang melakukan distribusi di emiten ini. Tetap bata risiko dan ambil cuan secukupnya, atau teman-teman silakan mengalihkan transaksi teman-teman ke emiten lain untuk mendapatkan cuan yang lebih maksimal. Gig hari Jumat kemarin ternyata koreksi 2% di 206, namun teman-teman yang kemarin di hari Kamis yang melakukan akumulasi karena terjadi kenaikan di 212, tentu sudah cukup cuan karena emiten ini mampu naik hingga 5% di 224. Saya melihat emiten ini masih akan berpotensi untuk koreksi di bulan Desember ini, di mana tanggal 14-17 ternyata masih terjadi distribusi oleh asing di emiten ini. Dan kita lihat chart bulanannya teman-teman, di mana emiten ini telah naik hingga 40% dan kondisi sekarang closingnya telah di 24% kenaikan. Volume transaksi bulan 11 dan bulan 12 ternyata semakin menurun. Maka menurut saya teman-teman sebaiknya melakukan wait and see dulu di emiten ini dan menunggu apa yang akan terjadi pada bulan 1 nanti. Kalau seandainya di bulan ini saja bisa mampu naik hingga 40%, maka di bulan 1 nanti emiten ini masih akan berpotensi naik kembali. Ya, jika kita lihat bulan 11 saja naik 54%, bulan 10 85, bulan 11 54, dan bulan 12 di 40. Maka menurut saya di bulan Januari nanti emiten ini masih berpotensi akan terjadi kenaikan kurang lebih sekitar 20% ke atas.
dan semoga emiten ini koreksi dulu sehingga kita bisa menunggu momentum yang cukup baik yang akan terjadi di bulan 1. Namun tetap batasi risiko dan pantau pergerakan chartnya. Jangan langsung mengakumulasi emiten ini saat emiten ini masih dalam kondisi yang koreksi. AGI naik hingga 10% teman-teman di 1725. Emiten ini telah diakumulasi selama 3 hari oleh asing. Untuk target price-nya sendiri, saya lebih suka mengambil resistan di 2100 emiten ini, dan resistannya kemarin sudah ditembus teman-teman di 1669, dan emiten ini ternyata kan closing di 1725. Closingnya jauh lebih di atas harga resistannya. Maka menurut saya emiten ini berpotensi akan menuju ke 2100. Atau untuk teman-teman yang ingin bermain aman saja, mengambil cuan secukupnya, teman bisa menentukan resistan emiten ini berada di 1825. Kita coba lihat chart bulanannya. Cara volume di chart bulanan emiten ini sudah lebih baik dibanding chart bulanan di bulan 11. Jadi menurut saya emiten ini berpotensi menuju ke harga di 1790. Kita tunggu saja teman-teman. Apakah emiten ini akan mampu kembali akan menembus ke 2100. Tetap pantau dan batasi risikonya. PNLF, Panin Finansial, emiten ini koreksi di 168. Volume transaksi memang meningkat teman-teman, namun teman-teman perhatikan emiten ini dari tanggal 11 bulan 11 hingga tanggal 17 ini masih terjadi distribusi yang dilakukan oleh asing. Menurut saya emiten ini masih akan berpotensi untuk koreksi kembali. Jika kita melihat dari chart bulanannya teman-teman, emiten ini closing di 168, maka menurut saya emiten ini berpotensi akan menuju ke harga terendahnya seperti yang terjadi di tanggal 2 bulan 3 tahun 2020, yaitu di 146. Di support di 146. Kita lihat apa yang akan terjadi pada emiten ini ketika akan menyentuh 146. Saran saya hindari dulu emiten ini dan teman-teman berpaling untuk mencari emiten lain yang bisa memberikan potensi cuan maksimal. BBYB, Bank Neo Commerce, emiten ini mampu closing di 2700, kenaikan 3%. Resistan emiten ini, resistan tertingginya yaitu di 2860. Tidak begitu jauh lagi teman-teman. Jadi menurut saya kalau teman-teman mau mengakumulasi emiten ini, sebaiknya tunggu saja emiten ini koreksi kembali setidaknya di 2415 sambil nanti kita tunggu pergerakan yang akan terjadi di bulan 1 nanti. Akumulasi tidak begitu seberapa dari tanggal 16 dan 17, dan distribusi telah terjadi dari tanggal 7 bulan 12 hingga tanggal 15 bulan 12. Menurut saya teman-teman harus bersabar dan menunggu momentum berikutnya di emiten ini pada bulan 1 nanti. Jika kita melihat chart bulanannya, terlihat emiten ini terjadi koreksi 9% dan closing hingga saat ini telah terjadi kenaikan 18%. Silakan teman-teman menunggu bermain di momentum yang akan terjadi di bulan 1 untuk mendapatkan cuan yang cukup maksimal di emiten ini. Tetap ada risiko dan jangan terlalu maruk di emiten ini. Trim closing di harga ARB 368. Akumulasi tidak seberapa terjadi di tanggal 6 dan tanggal 7 bulan 2 tahun 2012, dan terjadi distribusi dari tanggal 12 bulan 11 hingga tanggal 17 bulan 12, dan hanya 2 hari saja terjadi akumulasi. Jadi menurut saya emiten ini masih akan berpotensi untuk koreksi kembali. Kita akan lihat
di ring support yang ada dalam chart ini, yaitu di 308 apakah akan terjadi pantulan, lalu di 258 dan di 250. Untuk bulan ini sendiri, teman-teman lihat emiten ini dari bulan 7 memang volume transaksinya sudah cukup baik, namun di bulan 11 dan bulan 12 volume transaksi selalu menurun. Jadi dengan kondisi yang seperti ini, maka emiten ini masih akan berpotensi koreksi kembali. Kita akan lihat di bulan 1 apakah emiten ini memiliki volume transaksi yang jauh lebih baik dibanding volume transaksi yang terjadi di bulan 12. Sebaiknya teman-teman tunggu di ring support yang ada pada layar teman-teman semua untuk kita lihat momentum yang akan terjadi pada ring support harga tersebut. PNBS, Bank Panin Dubai Syariah, terjadi pantulan-pantulan dan terjadi koreksi di emiten ini. Untuk supportnya berada di 81, jadi teman-teman tunggu saya di 81 atau di support keduanya di 80. Tunggu di ring harga tersebut. Ketika nanti terjadi pantulan, teman-teman bisa melakukan scalping di emiten ini. Jika kita lihat chart bulanannya, teman-teman, emiten ini mampu naik hingga 21% di bulan 11 dan 14% di bulan 12. Maka menurut saya, dengan volume transaksi yang semakin menurun, tidak jauh lebih baik daripada bulan 11 di emiten ini, maka sebaiknya teman-teman tunggu saja emiten ini di harga 80 hingga 81. Apakah terjadi momentum di range harga tersebut? Jika tidak, sebaiknya teman-teman melakukan wait and see hingga terjadinya volume yang cukup tinggi di emiten ini. Selama tidak terjadi volume transaksi yang cukup tinggi dan selalu berada di harga di zona merah, maka sebaiknya teman-teman tidak dulu mengakumulasi emiten ini. PSAB telah terjadi pantulan di emiten ini, sekarang closing sudah di 148. Dengan harga terendah emiten ini merupakan harga terendah di tahun ini dan beberapa tahun yang lalu. Emiten ini sempat dibawa turun hingga 129. Menurut saya, emiten ini akan berpotensi untuk mantul hingga di bulan 1 nanti. Resistance berikutnya harus ditembus adalah di 185 hingga 245. Untuk transaksi yang seperti ini, teman-teman menurut saya sudah cukup menarik, di mana volume transaksi telah terjadi kenaikan dari tanggal 22 bulan 11, yaitu di minggu di bulan 11. Begitu juga di tanggal 29 di range 1 mingguan bulan 11 tersebut. Dan selalu terjadi kenaikan. Jika kita melihat dari chart bulanannya, yes, memang betul volume transaksi naik jauh lebih baik daripada volume transaksi yang terjadi di bulan 11. Maka dari chart ini, menurut saya emiten ini akan berpotensi naik kembali. Setidaknya kalau sekarang berada di minus 1%, yaitu di 148 masih minus 1%, maka emiten ini berpotensi menuju ke 151 untuk terjadi kenaikan, setidaknya kembali ke titik nolnya di 0% kenaikan. Kita akan tunggu teman-teman. Namun jika melihat dari volume transaksi, menurut saya emiten ini berpotensi akan kembali mantul menuju ring resistan-resistan di 187, 245, dan 302. Silakan teman-teman jika ingin mengakumulasi emiten ini, dan memang harus bersabar karena volume transaksinya juga tidak begitu besar. Volume transaksi tidak begitu besar yang terjadi di emiten ini, hanya di kisaran 50 ribuan hingga di bawah 500 ribuan. Seperti itu teman-teman. Silakan batasi risiko dan pantau jika teman-teman bertransaksi di emiten ini. Jika kita lihat secara kepemilikan saham, emiten ini cukup aman, di mana
saya melihat PSAB sendiri 92% masih dimiliki oleh Jimmy Budiarto sebagai pengendali. Saya rasa cukup sekian teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Tetap pada risiko. Salam cuan.